Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi daraini amin. Kajian kita yang ke-27 masih dalam bab bagaimana memotivasi bawaan kita, bagaimana cara kita seorang pemimpin memotivasi orang yang dipimpin. Kemarin ada 15 cara, sekarang cara yang ke-15. Yang ke-15 ini memotivasi bawaan kita. Yang ke-15 adalah intabih litasorrufatika. Intabih litasorrufatika. Perhatikan tindakan Anda. Ketika kita seorang tokoh, pemimpin, atau kata lain adalah public figure, itu perilaku kita dilihat oleh publik. Karena perilaku kita dilihat oleh publik, maka cara berpakaian dilihat, dikritisi oleh orang. Pakaian, cara berjalan dilihat, dikritisi oleh orang. Cara bicara dilihat, dikritisi oleh orang. Cara duduk dilihat, dikritisi, ada yang niru, ada yang macam-macam. Ingat, kalau kita sudah jadi pemimpin, apalagi tokoh publik, ketawanya saja ditirukan, omongannya ditirukan, yang menirukan untuk guyon ada, menirukan untuk ngeledek ada, menirukan untuk memuji juga ada. Intabih litasorrufatika, perhatikan tindakan-tindakan Anda. Itu dari sekarang Anda harus mulai latihan seperti Anda jadi pemimpin yang Anda idam-idamkan, inginkan. Seperti apa? Kamu mau jadi pemimpin apa sih? Kalau mau inginnya jadi presiden, ya yang penting itu latihan, bergaya seperti presiden. Membiasakan perilaku presiden. Nah, begitu. Anda mau jadi ketua PCNU, ya harus latihan bergaya seperti perilakunya ketua PCNU. Anda ingin jadi ketua kepala sekolah, ya latihan seolah-olah Anda sudah jadi kepala sekolah.
seolah-olah Anda sudah jadi Pak Menteri kalau ingin jadi menteri. Seolah-olah Anda sudah jadi dirut utama yang besar. Kalau Anda ingin jadi dirut bank, ya seolah-olah Anda sudah jadi dirut bank. Perilakunya, pakaiannya, senyumnya, gayanya gitu. Nah, tapi Anda ingin jadi dirut bank, perilakunya berarti pakai dasi, pakai pakaian yang rapi, sepatunya mengkilap. Lah kok perilakunya 100% terbalik, pakai perilaku preman. Nah gimana? Padahal untuk menuju itu latihan dari kecil perilaku Anda diposisikan. Jadi Anda sekarang sudah mahasiswa umur 20 tahun lebih harus mulai memposisikan dirinya. Karena menuju ke situ butuh waktu, butuh tenaga, butuh teman, butuh relasi, butuh situasi, butuh macam-macam. Tapi harus dipantaskan, lah itu namanya memantaskan diri. Intabi litasorufatika, waspada, perhatikan terhadap perilaku Anda. Pantaskan dari sekarang maunya apa? Ya udah harus dipantaskan. Niru itu begitu itu. Maunya jadi penceramah, ya latihan penceramah. Pantaskan diri Anda penceramah. Maunya jadi bisnismen, pantaskan. Ahbabtu an ukhatima bi ahadi ahammin nuqati. Saya ingin menyimpulkan dengan salah satu poin penting. Ahbabtu, aku menginginkan an ukhatima untuk menyimpulkan bi ahadi ahamin nuqati dengan salah satu poin yang penting. Dengan salah satu poin yang penting. Apa poin yang paling penting ini? Dalam 15 poin kemarin, wahia bermula poin yang penting itu suluku kasaksiyu, itu suluku perilaku Anda asaksiyu yang pribadi. Pribadi perilaku Anda pantaskan sesuai dengan yang Anda ingin. Pantaskan pakaiannya, gayanya, cara ngomongnya, cara berbahasa, cara berhubungan. Nah, kalau Anda ingin jadi kiai pengasuh pondok pesantren, pantaskan bisa baca Quran dengan baik, bisa jadi imam, bisa baca kitab, bisa pakaiannya, sarungannya bagus, jasnya bagus, pecinya bagus, itu dipantaskan itu dari sekarang. Dari sekarang. Fahadhihin nuqtatu qad taqumu wahdaha bitahfizi arrus asai idza talashat an-nuqatu al-ukhra. Karena poin ini mungkin penting, mungkin didasarkan hanya pada motivasi ruasa, motivasi atasan. Karena poin ini mungkin didasarkan hanya pada motivasi atasan, fahadhihi nuqtah, maka karena poin ini itu kotakumu mungkin didasarkan wahdaha pada sendirinya atau hanya nuktoh
bitafizir asai, dengan motivasi atasannya atau bosnya, idza talasat an-nuqatu al-ukhra, jika poin lain hilang. Idza talasat, jika hilang apa, an-nuqatu al-ukhra, poin yang lainnya. Jadi poin perilaku Anda menjadi penting, perilaku kita menjadi penting. Fadhi nukta kotakumu, ini Anda bisa berperilaku begitu kadang Anda itu dipengaruhi oleh atasannya. Nah, karena perilaku atasannya bisa mempengaruhi Anda. Itu perilaku atasannya. Maka ketika Anda memotivasi orang di bawahnya, memotivasi perilaku A, tapi Anda jadi pemimpin perilakunya B, kira-kira gimana? Ya nggak nyambung. Alah, bosnya aja begitu, begitu ngomongnya. Anda memotivasi perilaku A, tapi Anda sendiri perilakunya B. Ya B, ya bingung atau bawahannya. Fahadhi nuqtatu qad taqumu wada bi tafizir ru'asai idza talasat an-nuqatu al-ukhra. Wa aqsudu bisuluki kasaksi as-saksiyi, yang saya maksud dengan perilaku pribadi Anda. Waksudu, dan saya maksud bisulukika dengan perilaku Anda asaksi yang pribadi. Huwa tasarrufu katijah mar'usika, adalah perilaku Anda terhadap bawahan Anda, terhadap yang dipimpin oleh Anda. Gua bermula perilaku pribadi itu tasarrufuka tijaha mar'usika, perilaku Anda tijaha mar'usika, terhadap bawahan Anda. Perilaku Anda terhadap bawahan Anda itu akan mempengaruhi perilaku kita terhadap bawahan kita, akan mempengaruhi. Itu apa saja? Omongannya, pakaiannya, perilaku jalannya, itu mempengaruhi. Maka hati-hati kalau sudah jadi pemimpin. Yang paling bingung hari ini misalnya kita diundang di salah satu tempat, lagi modelnya COVID-19, tidak datang nggak enak, datang melanggar protap. Nah itu melanggar protokol, itu kita harus berani menyampaikan. Wa minhum tahta imrotik, wa minhum tahta imrotik, dan mereka sebagian yang berada di bawah komando Anda. Wa minhum, dan sebagian dari mereka tahta imrotik, di bawah komando Anda atau perintah Anda. Kaifa tatakallamu wa tastami'u, kaifa tangkudu wa taqbalu wujhata nadhari mu'aradatin, wujhata nadhari mu'aradatin. Bagaimana Anda berbicara dan mendengarkan, bagaimana Anda mengkritik dan menerima sudut pandang yang berlawanan.
Nah ini tergantung. Ketika kita menerima kritik, respon kita kayak apa? Ketika kita menerima sudut pandang yang berbeda, respon kita kayak apa? Itu akan diikuti oleh yang dipimpin. Kalau respon kita itu terbuka menerima kritik, malah didengerin, malah dikasih waktu, coba Anda sampaikan. Dia kritik kita. Kita bilang, oh ya coba Anda sampaikan, terus saya dengarkan. Nah ternyata kritiknya bagus. Nah ini bagus ini. Kita ikuti dan kita terbuka. Nanti ketika kita sebagai pemimpin menerima kritik begitu, nanti akan yang dipimpin terpengaruh juga. Begitu. Kaifa bagaimana tata kalamu Anda berbicara atas tamiu dan Anda mendengarkan. Kaifa tangkutu dan bagaimana Anda mengkritik watatakobalu wujatan nadzorin dan menerima pandangan, menerima sudut pandang mu'aradatin yang berlawanan. Walaupun yang dipimpin diem aja nggak ngomong, tapi sesungguhnya niteni, itu niteni. Maka ketika kita mau apa saja mengambil keputusan dan memberikan motivasi, diskusi, musyawarah, diskusi misalnya, terus ada yang angkat tangan memberikan pandangannya, ternyata berbeda pandangannya dengan pemimpinnya. Tapi pemimpinnya memberikan waktu dan mengapresiasi, misalnya itu cocok. Oh ini bagus ini, kita lakukan yang itu aja, jangan yang ini, jangan yang dari saya ini. Nah itu pun akan mempengaruhi yang begitu itu. Kaifatu saddirul qawanin, bagaimana menghadapi masalah hukum. Contoh-contoh ini, bagaimana tusodiru menghadapi siapa dan al-qawanina akan hukum-hukum. Kaifatukimu an-nataija, dan bagaimana mengevaluasi hasil. Evaluasi hasil itu begini. Kita bekerja jadi pengurus NU 5 tahun. Lah kalau 5 tahun tidak ada evaluasi hasil itu bisa dilakukan. Di NU ada ketuanya banyak, sekretarinya banyak, bidangnya banyak. Kalau minimal sebulan aja tidak ada evaluasi, ya parah wis. Dalam sebuah organisasi, evaluasi laporan kinerja itu minimal seminggu. MUI menurut saya, MUI pusat itu menurut saya bagus kinerjanya. Kenapa? Setiap hari Selasa itu laporan semua gantian macam-macam dari beberapa lembaga dan bawahan, ketua harian laporan mau kerja apa dan sedang kerja apa dilaporkan. Itu disebut laporan kinerja. Kaifa tukimu an-nataija, bagaimana mengevaluasi hasil. Anda pemimpin kok nggak pernah mengevaluasi, berarti Anda bukan pemimpin. Kalau nggak pernah mengevaluasi, berarti memang nggak ada yang dievaluasi. Nggak ada yang dievaluasi, berarti tidak ada kerjaan. Jadi cuma seneng dikasih jadi ketua NU 5 tahun babar blas, nggak ada evaluasi kinerja apa sebulan kayak. Nah kalau nggak punya target, ya
repot. Saya dulu alhamdulillah jadi sekjen pernah. Saya punya target, sekian tahun dapat ini, sekian tahun dapat ini, sekian tahun dapat ini. 4 tahun saya jadi sekjen, syukur kepada Allah bisa mendirikan 27 universitas NU. 27 berdiri sekarang, semua jalan. Jadi jelas setiap minggu sekali ada evaluasi ketua dengan lembaga yang dibidangi, diundang, didengerin lagi ngerjain apa, programnya apa tahun ini, setiap itunya ada kemajuan apa, ketahuan lah. Kalau sampai Anda jadi pemimpin nggak pernah mengevaluasi, yo opo berarti nggak ada kerjaannya. Kaifa tata'amalu muwadzofika min qoribin wa ba'idin. Bagaimana menghadapi karyawan Anda dari dekat dan jauh. Nah, orang kalau dekat, situasinya orangnya dekat, itu bukan hanya dekat fisik ini. Fisik bisa berjauhan, tapi rasanya dekat. Saya rasanya dekat karena orangnya familiar, enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi, enak diajak membawa lembaga ini maju. Nah, itu namanya kaifa, menanyakan bagaimana kaifa tata'amalu ma'a muwadzofika min qoribin wa ba'idin. Bagaimana menghadapi karyawan Anda dari dekat dan jauh. Kalau dari jauh gimana memonitornya, dari dekat bagaimana memonitornya. Bagaimana biar dekat di dalam hati dan pikiran karyawan. Kita jadi idolanya yang dipimpin, harus jadi idolanya yang dipimpin. Nah, kalau yang dipimpin sudah nggak seneng, instruksi apa saja nggak akan dijalanin. Atau ketika jalanin terpaksa. Tapi kalau seneng, ya enggak mau seneng. Itu. Kullu hadhil asya tuhadditu wa bisyaklin kabirin darajati takhfizi lada muwadzofika. Semua hal ini sangat menentukan derajat motivasi karyawan Anda. Anda dekat apa jauh? Bukan dekat badannya cuma dekat, tidak. Dekat kalau benci, badannya dekat, kalau benci malah kepengen ngampleng. Iya kan? Hanya nggak pantas ngampleng aja gitu kan. Jauh tapi seneng. Jauh tapi seneng. Ya, walaupun jauh badannya seneng, ya rasanya dekat gitu. Dan maka jadikan Anda bagaimana seorang pemimpin dekat dengan yang dipimpin. Seorang presiden dekat dengan rakyatnya. Seorang gubernur dekat dengan rakyatnya. Begitu. Dekat bukan hanya sekedar fisik, ya. Programnya nyambung. Programnya program yang dibutuhkan. Lah membuat program, kok program yang tidak dibutuhkan oleh rakyat, ya namanya program nggak deket dengan rakyat, programnya nggak nyambung dengan rakyat, tetap jauh itu namanya. Jadi harus membuat program yang dekat, itu nah itu baru terasa. Kullu hadhil asya'u tuhaddidu wa bisyaklin kabirin darajatin takhfizi lada muwadzofika. Bahwa semua hal ini sangat menentukan derajat motivasi bawaan Anda. Ulu hadil asya bermula tiap-tiap hal ini tutuhaditu
Itu tuh hati itu sangat menentukan. Wa bisyaklin kabirin, sangat menentukan. Wa bisyakli kabiri darajati takfizi, dan sangat besar derajat motivasinya lada muadzofin, bagi yang dipimpin atau bagi karyawan Anda. Nah, ini yang di ke-15 yang bisa memotivasi karyawan adalah tasorrufatik sulukuka, yaitu perilaku Anda. Wahunaka malahun hamatun fi suluki kasaksiyi uhibbu an akida alaiha wahya. Di sana ada ciri-ciri penting dalam perilaku pribadi Anda yang ingin saya tekankan, kata penulis kitab ini, bahwa di dalam perilaku pemimpin itu ada ciri-ciri penting dalam perilaku pribadi seorang pemimpin yang ingin penulis katakan. Wa hunaka malakun hamatun fi suluki kasaksiyi uhibbu an uakkida alaiha. Ada ciri-ciri penting dalam perilaku pribadi Anda yang ingin saya tekankan, kata penulis kitab ini. Wa hunaka, dan ada di sana apa? Dan itu ada di sana malakun hamatun fi sulukika, ada perilaku atau ciri-ciri malakun hamatun, ciri-ciri penting fisulukika dalam perilaku Anda, seksi yang pribadi. Uhibbu an akida alaiha, uhibbu yang aku senang, an uakida untuk meyakinkan, untuk menekankan alaiha atas malahun hamatun. Wahia bermula malahun hamatun, ada perilaku penting, perilaku pribadi yang penting bagi seorang pemimpin adalah ya, nanti saya masuk jam itu ya, ini kan ya, oke. Wahia bermula perilaku itu, satu itu ittahibu ibtisamatika ad-dafi'ah. Itu perilaku yang penting ini. Nomor satu, hadirkan senyum hangat Anda. Nah, ini perilaku kecil-kecil tapi penting. Ittahib ibtasamataka ad-dafi'ah, hadirkan senyum hangat Anda. Jadi kita seorang pemimpin harus bisa senyum, dan Anda latihan senyum di depan kaca. Itu. Kalau senyum terus dikirain orang gila, selain nanti giginya kering. Ya kalau senyum terus, ya senyum yang berwibawa itu gimana? Senyumnya berwibawa. Ittahib ibtisamatika ad-dafi'ah, hadirkan senyum hangat Anda. Ittahib, hadirkan
Tisamatika pada senyum Anda, ad-dafi'a yang hangat. La al-balastikiyah, maka daiman jangan senyum plastik. Tahu senyum plastik? Senyum plastik itu senyum palsu. Hatinya marah sesungguhnya, tapi senyum. Nah ini banyak ini orang yang pinter itu kayak gitu. Senyum yang hangat, yang tulus. Jadi kalau senyumnya senyum plastik, karena apa? Wajah sekarang saja sudah wajah plastik. Wajah plastik apa maksudnya? Operasi plastik. Operasi plastik itu, ya tadinya orang itu mukanya pas-pasan lah gitu, tapi ketika dioperasi dibentuk, hidungnya dimancung, bibirnya ditepetin, kurang gede dikit digedein gitu. Mau bikin pipi yang ada legoknya itu apa sih? Apa namanya? Nah, lesung pipit pun hari ini gampang banget tuh. Jadi dikasih benang, ditarik ke dalam, kalau senyum klik gitu ada lesung pipitnya. Sekarang bisa dibikin tuh lesung pipit. Nah maksudnya di sini dikatakan la al-balastikiyah, bukan senyum plastik, maka daiman beserta Anda selamanya. Senyum yang hangat, jangan senyum yang bohong, senyum yang menipu. Udah banyak dulu banyak ada senyumnya enak banget, tapi sesungguhnya membunuh senyum itu. Wah, terbunuh oleh senyum. Nah, tapi jadi pemimpin entah kayak apa situasinya harus smiling. Bahkan dulu ada jenderal smiling, jenderal yang tersenyum. Jadi kayak gitu, harus bisa tersenyum. Nomor 2, perilaku-perilaku kecil yang penting antara lain angsit wastami. Itu cermati dan dengarkan. Cermati dan dengarkan. Siapa aja yang dipimpin? Ada presiden, cermat. Wastami, dan dengarkan rakyatnya. Suaranya gimana, medsosnya gimana, hoax atau tidak hoax, asli atau tidak asli suaranya. Karena sekarang banyak suara yang sudah dimodifikasi oleh kepentingan politik, bukan suara asli. Ngomong tidak pakai data, banyak. Asal untuk menjelekkan lawan politik. Nah, itu banyaklah. Ketika asal untuk menjelekkan lawan politik, itu namanya propaganda. Propaganda itu adalah al-ism al-muttasil bil qabihi wal fahisyati. Bagaimana melabelkan orang itu dengan sebutan-sebutan jelek dan jahat. Itu lawan politik. Itu harus ingat dan harus paham Anda seorang santri. Ini ada presiden, ini ada yang gebukin terus, lawan politik. Lah, kalau sudah lawan politik, walaupun presiden itu berbuat baik, pasti akan berkata jahat dan jelek. Nah, itulah yang disebut propaganda. Dia harus pintar, paham. Watafahamu wujahata nadhari muadzofika. Pahami pandangan bawaan Anda. Pahami pandangan
bawaan Anda. Jadi pandangannya yang dipimpin oleh Anda itu apa? Watafaham, dan pahami wujatan nadhari muwadzafika akan pandangan bawaan Anda, karyawan Anda. Nomor 2. Nomor 3, ikhfad asma'a muwadzafika wa nadahum biha. Faman ahabbal asya'a ladal mar'i ayunadiya bi ismihi khosotin mar'usihi. Nah, ini penting ini. Ikhfad asma'a muwadzafika wa nadahum biha. Hafalkan nama-nama bawaan Anda, karyawan Anda, dan panggil mereka dengan namanya. Itu seneng. Anda presiden, ada orang mau audiensi, berapa, 10 orang, hafalkan namanya, panggil satu-satu. Yang dipanggil itu akan senang. Padahal ini perilaku yang sangat kecil, perilaku yang sederhana. Saya aja nggak ngerti semua ini dari sini, mas, ini nggak ada yang saya tahu namanya. Lah kamu nggak pernah ngaku namanya ke saya, mana aku tahu, ya kan? Kalau bisa hafalkan, ifad asma'a muwadzafika wa nadahum biha. Hafalkan nama-nama karyawan atau yang dipimpin Anda dan panggil mereka, wa nadahum biha. Ifad, hafalkan asma'a muwadzafika, kan nama-nama karyawan Anda atau bawaan Anda, wa nadahum, dan memanggil mereka biar dengan asma, dengan nama-nama. Faman ahabbal asya, barang siapa yang mencintai akan sesuatu, ladal mar'i, pada seseorang, ayunadia, untuk memanggil biismi, dengan namanya. Mar'i khosoh min ro'isi, khususnya dari bosnya, khususnya dari bosnya, pimpinannya, mar'i. Jadi kalau Anda pemimpin, panggil yang dipimpin dengan namanya aja udah seneng, udah berbunga-bunga. Pak Presiden kenal saya ya, itu. Jadi kalau Presiden Jokowi sampai sekarang manggil saya itu sekjen, saya tuh nggak ngerti. Karena ya dari dulu sampai sekarang baik. Waktu mungkin yang terkenang pada saya ketika saya masih sekjen PBNU. Jadi beliau kalau manggil saya sampai sekarang masih Jen, sekjen masih, padahal sudah ketua PBNU. Itu panggilan kecil kayak gitu membuat merasa dekat langsung, gitu loh. Understand? Itu nomor 3. Nomor 4, masih perilaku hal-hal kecil tapi penting bagi Anda seorang pemimpin. Kun syuja'an wa tahammal mas'uliyatal khota'i. Nah, ini penting ini. Kun syuja'an, bersikaplah berani. Bersikaplah berani dan tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Ini pemimpin baru. Kun syuja'an wa tahammal mas'uliyatal khata'. Bersikaplah berani dan bertanggung jawab atas kesalahan. Banyak orang berani tapi ketika salah nggak mau tanggung jawab. Yang suruh tanggung jawab bawahannya atau atasannya atau orang lainnya, temennya. Nggak boleh begitu. Pemimpin harus berani dan bertanggung jawab. Waduh, ini gagal ini, ya sudah, itu tanggung jawab saya. Harus kayak gitu. Alih tanggung jawab. Jangan salahkan yang dipimpin.
Bawahan jangan disalahkan, saya yang salah. Segitu. Kun syuja'an, jadilah orang yang berani, wa tahammal mas'uliyatal khata', dan bertanggung jawab atas kesalahan. Wala tabhath an syama'ati ta'alaku alaiha akhta'uka. Jangan mencari rumor untuk mengomentari kesalahan Anda. Lah, ini Anda seorang pemimpin, ada perilaku-perilaku kecil dan penting ini. Antara lain, jangan Anda mencari rumor untuk mengomentari kesalahan Anda. Mencari-cari orang, nyala-nyalain orang, jadi rumor itu nanti. Kalau sudah jadi rumor, ya sudahlah. Wong benda kecil aja ada orang nyebutin mungkin kalimat yang guyonan atau kalimat apa disalah-salahin, digebukin bahkan. Nggak penting ya gitu. Orang nggak seneng ya, misalnya nggak seneng sama saya hari ini, detik ini di medsos ya banyak. Nah terus dia ngomong jadi rumor. Ngapain saya cari-cari rumor itu? Ya biarin aja, ngurangi dosa saya. Begitu aja. Artinya apa? Rumor-rumor kecil yang nggak usah terlalu dilihat. Ya biar ngurangi dosa aja. Itu. Kalau mereka sadar membuat rumor, membuat hoax, ya sadar atas dosa dari Allah, ya berhenti. Kalau nggak sadar ya terus saja, ya silakan aja nanti tanggung jawab di hadapan Allah gitu. Wala tabkhas, jangan mencari-cari an sama'atin, atas rumor-rumor, ta'alaku yang berhubungan, alai atas rumor berhubungan, akhto'aka akan kekeliruan Anda, kesalahan Anda. Jangan cari-cari. Nomor 5, perilaku kecil-kecil yang penting bagi seorang pemimpin. La tazlam ahadan wala tarfa' saso ala hisabin akhorin. Kun adilan takun mahbuban. Nah ini penting. Nomor 5, hal-hal sederhana yang penting. La tadlam ahadan wala tarfa' sason ala hisabin akhorin kun adilan takun mahbuban. Jangan mencari jangan menindas siapapun, dan jangan membesarkan seseorang dengan mengorbankan orang lain. Ini penting banget nih. Jangan menindas siapapun dan jangan membesarkan seseorang dengan mengorbankan orang lain. Nah ini watak pemimpin harus gitu. La tazlam ahadan, dan jangan menindas ahadan akan seseorang. Wala tarfa, dan janganlah Anda membesarkan, meninggikan sakson akan seseorang ala hisabin akhorin, atas atau dengan mengorbankan orang lain. Ala hisabin akhorin, dengan mengorbankan orang lain. Kun adilan takun mahbuban, jadilah Anda orang yang adil. Jadilah Anda orang yang adil. Takun mahbuban, niscaya Anda dicintai. Kalau Anda ingin dicintai, jadilah orang yang adil. Jadi pemimpin yang adil. Adil terhadap yang dipimpin aja dulu. Nah itu dimulai dari adil pada dirinya sendiri. Dari mulai waktunya, kerjaannya, tujuannya semua harus adil. Kun adilan takun mahbuban,
Jadilah Anda orang yang adil, niscaya Anda akan dicintai. Nomor 5. Nomor 6, kun haziman bi ghairi qaswatin walayinan bi ghairi dhafin. Waduh, ini top ini. Ini penting ini. Tegas tanpa kekejaman, tapi tegas. Jadilah Anda orang yang tegas, tapi tanpa kekejaman, tanpa kekerasan. Tegas tapi tidak keras. Gimana ya itu? Walayinan bi ghairi dhafin. Smart, layin, halus, tapi bi ghairi dhafin, tanpa kelemahan. Tapi bukan lemah. Tegas tapi bukan keras, bukan kejam. Tegas tapi bukan kejam. Lembut tapi bukan lemah. Senyumnya baik. Yaitu sesuatu yang adil ya akan jadinya ini. Orang yang menjadi pemimpin yang adil nanti pasti akan ini yang terjadi. Kun haziman bi ghairi qaswatin walayinan bi ghairi dhafin. Ini pasti akan terjadi ini. Anda jadilah orang yang tegas tanpa kekejaman, kekerasan, dan jadi orang yang lemah lembut, layinan, tanpa kelemahan, tanpa yang lemah, dianggap lemah oleh orang. Inilah kajian kita hari ini tentang bagaimana memberikan motivasi terhadap bawahan kita. Ada 15 model memberikan motivasi. Saya ringkas satu persatu. Yang pertama adalah al-itra. Seorang pemimpin harus bisa memberikan pujian kepada yang dipimpin. Nomor 1. Nomor 2, al-mukafaah. Seorang pemimpin agar yang dipimpin punya motivasi, maka seorang pemimpin harus bisa memberikan penghargaan atau imbalan terhadap yang dipimpin. Nomor 3, seorang pemimpin harus bisa al-irtiqa fi sulamil wadhifi. Seorang pemimpin harus mempunyai program kenaikan tangga karir yang jelas terhadap yang dipimpin. Program tangga karir yang jelas terhadap yang dipimpin. Nomor 4, iqamatu dauratin bisyakli dauri. Nomor 4, pelaksanaan memberikan kursus-kursus, training-training terhadap yang dipimpin agar ilmunya tambah, pengalamannya tambah. Nomor 5, a'tihim masahatan minal huriyah. Beri mereka ruang kebebasan. Yang dipimpin harus dikasih ruang kebebasan, jangan dikekang terus. Yang keenam, masyrikhum ma'aka fi siyagati ahdafi syirkah. Libatkan mereka dalam merumuskan tujuan perusahaan, tujuan organisasi, tujuan bersama. Libatkan, diajak. Itu nomor 6. Nomor 7, ijtima'at al-injaz. Ini penting sekali, yaitu pertemuan pencapaian, laporan-laporan apa yang sedang dan lagi berjalan. Jangan sampai mimpin organisasi nggak pernah ada rapat mingguan. Rapat mingguan itu minimal untuk mengetahui kerjaan seminggu itu apa. Harus ada. Nomor 9, at-tafwid al-fa'al. Ini penting, yaitu mendelegasikan pendelegasian yang efektif. Jangan sampai mendelegasikan tugas kepada orang yang salah.
Nomor 10, hakik ahlamahum al-ilmiyah. Wujudkan impian ilmiah mereka. Kalau orang yang dipimpin kita mau kepengen nerusin sekolah, atensi mereka. Nomor 11, akhbirhum bimunhaniyatit thoriqi. Beritahu peta jalannya. Peta jalan pekerjaannya dikasih tahu. Oh, ini naik, ini turun, ini naik, ini turun, ini ada jeglongan. Ini ada masalah di sini nanti. Ini akan ngadepin orang begini, kayak gitu. Nomor 12, waktuhum aidon muhimun. Waktunya bawaan juga penting. Jangan menganggap waktu kita doang yang penting. Nomor 13, la tansa allamasatil insaniyah. Jangan lupa sentuhan kemanusiaan. Ajak main, ajak tersenyum, ajak hore-hore, ajak pelesiran. Itu untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Nomor 14, isna at-tahadiyat. Kita seorang pemimpin harus mampu membuat tantangan di depan mereka. Ciptakan tantangan. Nomor 15 baru intabih litasorufatik, yaitu perhatikan tindakan Anda, karena tindakan-tindakan, perilaku-perilaku seorang pemimpin akan ditiru oleh yang dipimpin. Itulah kajian kita hari ini, kajian yang ke-26. Besok kajian yang ke-27 akan masuk pada bab baru, kaifa tuhfizu nafsaka. Bagaimana Anda memotivasi diri Anda sendiri. Jadi kita memotivasi diri kita. Ini penting. Gimana caranya? Kepenginnya tidur terus tapi kepengen jadi orang kaya. Kepenginnya malas, nggak mau baca buku tapi inginnya jadi profesor. Bagaimana itu? Memotivasi biar nggak malas, biar terengginas terus, biar bergerak terus. Ada caranya. Tunggu kita besok baca satu persatu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.